Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 411. Holden mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Hari ini dia mengenakan gaun kuning muda dengan rambut panjang murni terselip di balik daun telinganya. Tipi berbaring dengan lembut di pelukannya, dan dia juga membuka sepasang lingkaran, menatapnya dengan mata licin. Dia sangat berperilaku karena dia adalah salah satu kucing muda dan besar. Sebelum Holden melakukan persiapan apapun, kucing itu tiba-tiba muncul di matanya ketika dia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Elena berdiri di dekat pintu menatapnya. Tidak masuk, nenek memintaku untuk membangunkanmu. Oke. Holden membuka selimut di tubuhnya dan menemukan bahwa pil tidur masih ada di tangan. Dia lupa mengembalikannya ke laci tadi malam. Saat ini, Elena berjalan dalam 2 langkah. Apa kamu? Baiklah. Bagaimana tidurmu sekarang? Bisakah aku membantumu mengetahui denyut nadimu? Dia akan datang. Pupil Holden menyusut dan dia dengan cepat menutupi pil tidur dengan selimut. Dia menatapnya dengan dingin. Elpes kurusnya terangkat keluar. Langkah kaki Elena menegang, dan dia membeku di tempat sambil memegang tipi. Holden tidak ingin dia melihat pil tidur, apalagi memberinya denyut nadi. Berhenti memedulikannya. Ini hanya akan membuatnya semakin enggan. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Keluarlah. Holden mengambil bantal dan memukulnya di atas. Elena tidak menghindarinya. Dia benar-benar tertabrak bantal. Sebenarnya, itu tidak sakit sama sekali, tapi dia sepertinya memiliki mulut berdarah yang terbuka di hatinya. Mata putih itu merah lagi, dan dia berbalik dan lari. Dia pergi, benar-benar hilang. Holden mengepalkan tinjunya, mengepalkan tulang dan berderit. Meong meong meong. Kali ini, tangis Tipi terdengar di telinganya. Holden menunduk, Tipi memelototinya dengan sepasang mata, seolah-olah dia akan segera mendatanginya. Tipi kecil ini telah dibeli olehnya, tetapi hatinya sepenuhnya ada di tubuh Elena. Melihat dia mengintimidasi majikannya, Tipi menjadi kasar, seperti majikannya. Elena mengemas semua emosinya dan pergi ke rumah sakit untuk menemui Tuan Xia. Orang tua Xia sedang berbaring di tempat tidur, masih belum bangun. Elena membawa baskom berisi air dan menyekat tubuh lelaki tua itu dengan handuk hangat. Kakek, cepat bangun, jika saya punya kerabat di Darrenville ini, hanya Anda. Orang tua itu sangat mencintai Elena. Ketika dia masih kecil, dia memegang Elena dan berkuda di pundaknya untuk bermain. Ketika lelaki tua itu duduk di rumah Xia, Yuna tidak diizinkan masuk ke pintu, dan Jasmine tidak diizinkan untuk mengenali leluhurnya. Orang tua itu sangat mencintainya. Saat ini Usia masuk. Elena, jangan terlalu khawatir, aku yakin kakek akan segera bangun. Elena meraih tangan Usia. Elena, lihat itu. Usia tiba-tiba kaget. Elena menoleh untuk melihat. Pastor Xia menggerakkan jari-jarinya, lalu perlahan membuka matanya. Pastor Xia bangun. Elena menghitung hari. Kakek akan bangun dalam beberapa hari ini. Dia berharap, saat momen ini tiba, dia masih penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Kakek, akhirnya kamu bangun. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Marcia memasuki kondisi vegetatif. Matanya yang keruh sedikit bingung dan kusam. Ketika dia melihat Elena, matanya perlahan menjadi lebih jelas, dan dia memanggil dengan suara yang begitu kasar sehingga dia tidak bisa mendengar dengan jelas, mengatakan, "Nona muda." Mata bahagia Elena memerah, dan dia meremas tangan kakeknya. "Kakek, saya bukan wanita muda, saya adalah cucumu Elena." Penatua Xia menjabat tangan kecil Elena. "Nona kecil adalah Elena, Elena adalah nona kecilku." Bab 412. Elena tidak bisa mengerti apa yang kakek bicarakan. Dia memegang erat tangan kakek tua itu dengan erat, dan dia berbaring di tempat tidur dengan air mata berlinang. "Kakek, apa kamu tidak ingat aku?" Pastor Xia mengulurkan tangan dengan penuh kasih dan menyentuh kepala kecil Elena. "Elena, kamu sudah sebesar ini dalam sekejap mata. Kamu dulu sangat kecil dan kecil, kamu sudah dewasa." "Ya, kakek, aku sudah dewasa. Kamu sudah tidur untuk waktu yang sangat, sangat lama. Karena kamu sudah dewasa, maka ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepadamu. Sebenarnya, ibumu adalah wanita tertua saya, dan kamu adalah nona kecilku." Elena terkejut. "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti." "Elena, aku sebenarnya pengurus rumah ibumu. Untuk menyembunyikan identitas ibumu,
Aku membiarkan ibumu dan anakku Xander menikah. Anda sama sekali bukan putri Xander. Pertama kali Elena mendengar tentang pengalaman hidupnya, dia tercengang. Dia bukan putri Xander. Kakek, siapa ayahku? Pastor Xia mengenang. Saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa wanita muda itu telah bermain cukup banyak, dan tiba-tiba ingin memiliki seorang putri untuk diajak bermain. Wanita muda itu juga mengatakan bahwa pacar baiknya dipanggil. Siapa namanya? Ya, putranya sudah setua itu, dan dia tidak akan punya waktu untuk melahirkan lagi. Tidak lama setelah ini dikatakan, wanita itu hamil. Tuan Xia telah menjadi vegetarian selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak dapat mengingat nama pacar yang baik itu, Nona. Elena terjebak guntur, jadi alasan Momi melahirkannya hanya karena dia ingin punya anak perempuan untuk bersenang-senang. Tapi Nona muda, yakinlah bahwa gen yang dipilih oleh wanita itu pasti gen terbaik, dan ayahmu pasti orang yang sangat kuat. Elena tiba-tiba merasa bahwa nada suara kakek mirip dengan nada suara Bibi Lin, keduanya gila. Kakek, bukan maksudmu, Momi dan Dedi berdiri dalam satu malam, dan Momi yang pergi untuk mencuri gen Dedi. Pak Tua Xia bertanya, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengatakan sesuatu yang buruk tentang kehilangannya. Bagaimana itu bisa disebut mencuri? Itu seleksi. Wanita muda itu membalik tanda ayahmu dan memanjakannya untuk satu malam. Nona, Anda adalah seorang putri, saya pikir dia merokok dari nenek moyangnya. Ini cukup baginya untuk membual seumur hidup. Elena tidak berkata apa-apa. Kakek, bagaimana ibu mati saat itu? Apakah Yuna dan Jasmine menggunakan tangan dan kaki mereka? Mereka mendorongmu menuruni tangga. Saya didorong ke bawah oleh desain mereka. Tapi Elena, mereka tidak bisa mendekati wanita itu. Dan mereka sama sekali bukan lawannya. Penyebab kematiannya tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini di luar dugaan Elena. Dia mengira bahwa penyebab kematian Mumi juga terkait dengan Yuna dan yang lainnya. Mendengarkan nada bicara kakeknya sekarang, Mumi tidak pernah memandang ibu dan putrinya di matanya. Kakek, bagaimana ibuku meninggal? Pastor Xia ragu-ragu sejenak. Nona kecil, lebih baik mengatakan bahwa Nona sudah mati daripada bagaimana dia mati. Kepala Elena berdengung dan tidak bisa berkata apa-apa. Kakek, maksudmu ibuku belum mati? Penatua Xia mengangguk, menunjukkan penyembahan buta. Setidaknya menurutku begitu. Untuk seseorang sekuat Nona, kecuali dia ingin mati, dia bahkan tidak akan bisa membawa neraka pergi. Tapi aku tidak tahu secara spesifik. Nona, kecelakaan itu terjadi begitu tiba-tiba, dan kemudian aku didorong ke bawah oleh Yuna dan Jasmine. Sekarang kamu sudah sangat tua, tidak ada petunjuk. Bab 413. Meski tidak ada petunjuk, darah Elena mendidih karena Momi mungkin belum mati. Kakek, aku ingin mencari Momi. Pastor Xia menyentuh kepala Elena lagi. Kalau begitu pergilah ke ibu kota kekaisaran, di mana ada jejak kaki ibumu. Ibu kota kekaisaran? Elena mengangguk dengan penuh semangat. Yah, kakek, ketika aku merawat tubuhmu, aku akan membawamu ke kota kekaisaran. Pastor Xia menggelengkan kepalanya dengan penuh kasih sayang. Matanya yang keruh dipenuhi ketenangan mendekati tenggat waktu. Elena, di mana Xander? Apakah dia datang? Aku telah meneleponnya untuk memberitahunya, dia akan segera datang. Begitu suara Elena jatuh, pintu bangsal dibuka, dan Xander bergegas. Ayah, ayah tersayang, kamu akhirnya bangun. Menurutku itu sangat sulit bagimu. Xander dengan cepat menjatuhkan dirinya di depan tempat tidur, memegang tangan Pak Tua Xia dan menangis karena kegembiraan dan kegembiraan. Elena disingkirkan. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan Xander, reaksinya ketika dia melihat kakeknya bangun sekarang hanyalah seorang cucu yang tidak berbakti. Namun, Xander memang berbakti. Xander adalah generasi kedua yang kaya ketika Pastor Xia bertanggung jawab atas keluarga. Belakangan, Pastor Xia tiba-tiba menjadi sayuran. Dia dipaksa untuk tumbuh sendiri. Dia tidak pernah kembali ke jalan makan makanan lunak. Dia dibesarkan oleh istrinya, lalu oleh Jasmine, dan kemudian oleh Elena, putri yang paling berisik ini kembali dari desa. Jantungnya menaiki roller coaster sepanjang jalan. Dapat dikatakan bahwa dia penuh dengan kehangatan. Sekarang ketika dia melihat ayahnya, dia masih berpikir bahwa ayahnya memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Pastor Xia menjadi marah begitu dia melihat Xander, dan memukulnya 2 kali segera setelah dia mengangkat tangannya. Saya adalah pengurus rumah tangga wanita muda, kenapa saya melahirkan orang idiot seperti Anda? Ayah,
Jangan pukul aku, Elena. Kamu membawa lelaki tua itu ke sini secara pribadi. Aku belum menetap denganmu. Xander menatap Elena. Elena meringkuk Pes, Xander, kakek benar. Kamu sangat bodoh sampai kamu benar-benar bodoh. Jika saya tidak menjemput kakek, apakah Anda akan menunggu Yuna Jasmine mendesain dan mendorong kakek untuk kedua kalinya? Apa? Xander membeku. Raut wajahnya berubah drastis. Elena, bukankah kamu mendorong lelaki tua itu menuruni tangga lebih dari 10 tahun yang lalu? Bagaimana Anda bisa menyalahkan mereka sekarang? Saya tidak akan pernah percaya mereka mendorong orang tua itu. Elena tidak ingin berbicara omong kosong dengan Xander, tanya kakek sendiri. Ayah, apa yang terjadi di sini? Xander bertanya. Orang tua Xia ingin berbicara, tetapi pada saat ini, dia mengeluarkan seteguk darah. Ayah, Xander terkejut. Murid Elena menyusut, dan dia dengan cepat berlari ke depan dan mengamati denyut nadi lelaki tua itu. Orang tua itu diracuni dan mati. Kakek, jangan takut, tidak apa-apa, aku akan memberimu jarum sekarang. Elena pergi untuk mengambil jarumnya, jari-jarinya yang putih dingin dan masih gemetar. Kakek Xia memegang tangan Elena dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Nona kecil, jangan khawatir, aku akan pergi. Saya sangat melalaikan tugas. Saya tidak merawat wanita muda itu, tetapi saya melihat bahwa wanita muda itu sudah dewasa. Ini sangat bagus. Mataku adalah semua sikap nona muda. Aku merasa lega. Bab 414 tangan dan kaki Elena dingin. Kakek baru saja bangun. Hari ini awalnya adalah hari reuni, tetapi dia tidak menyangka kakek diracun dan reuni menjadi perpisahan. Semua kegembiraan lenyap dalam sekejap. Elena memegang erat tangan ayahnya. Matanya dengan cepat menjadi basah. Kakek, jangan pergi. Tolong, kamu adalah satu-satunya keluargaku. Pastor Xia menyentuh kepala Elena dengan enggan dan kemudian memandang Xander. Xander berlutut di atas kepala tempat tidur sambil mengucapkan, celepuk, ayah. Penatua Xia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Elena adalah wanita muda dari keluarga Xia kami. Seluruh keluarga Xia harus mematuhinya, termasuk keluarga Xia di kota Kekaisaran, paman kedua Anda dan lainnya. Pasti ada seseorang di keluarga Xia di kota Kekaisaran setelah aku pergi, datang untuk menjemputmu. Kamu tidak ada yang bisa dilakukan, jangan pergi, tinggal di Darenville dan pergi berkeliling. Xander tidak pernah mengira bahwa kata-kata terakhir orang tua itu kepadanya adalah, hari-hari sialan, tidak tahu apakah kata-kata ini adalah kesedihan orang tua itu atau kesedihan Xander. Pada saat ini, Pak Tua Xia perlahan menutup matanya, dan pergi dengan tenang dan damai. Mata Elena dikaburkan oleh air mata, kakek-kakek. Xander menjadi yatim piatu tanpa ayahnya dan juga menangis di depan tempat tidur. Seluruh rumah sakit diselimuti kesedihan perpisahan. Elena duduk di bangku dingin di rumah sakit, menangis dengan mata merah dan bengkak. Kepergian kakek menghilangkan nostalgia terakhirnya untuk Darenville ini. Usia menyerahkan secangkir air panas. Elena, orang tua itu pergi dengan sangat damai, jadi kamu bisa mengubah kesedihanmu. Dan sekarang yang paling penting adalah mencari tahu siapa yang meracuni orang tua itu dan siapa yang membunuhnya. Elena menghapus tetesan air mata di wajahnya. Ya, dia tidak punya waktu untuk bersedih sekarang. Dia masih banyak yang harus dilakukan. Elena menoleh untuk melihat Xander di sebelahnya. Xander juga menangis hingga menangis. Saya bukan putri kandung Anda, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Xander menyingkirkan kesedihan di dalam hatinya, menyeka air mata tanpa pandang bulu. Orang tua itu tidak akan membiarkanku memberitahumu ini, beraninya aku memberitahumu. Elena tiba-tiba merasa lega. Faktanya, dia tidak pernah mengerti mengapa Xander tidak mencintainya karena dia sama sekali bukan putri keluarga Xia. Dia punya ayah sendiri, tapi sayangnya, dia tidak tahu siapa ayahnya. Apakah ada keluarga Xia di kota Kekaisaran? Apakah kita memiliki paman kedua? Saya tidak pernah mendengar kakek menyebutkannya. Xander berpikir sejenak, saya tidak tahu banyak tentang ini. Orang tua itu tidak memberitahuku ketika dia masih hidup. Tetapi aku tahu bahwa keluarga Xia di Darenville hanyalah cabang dari keluarga Xia. Itu ibumu saat itu. Dia membawanya keluar saat dia datang ke Darenville, keluarga Xia yang sebenarnya ada di kota Kekaisaran. Kami belum pernah berhubungan dengan keluarga Xia di kota Kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir. Seharusnya ibumu yang ingin memutuskan hubungan dengan kota Kekaisaran. Elena mengangguk.
Dia berpikir bahwa kakeknya akan bangun dan dia akan tahu yang sebenarnya, tetapi dia tidak berharap menjadi semakin bingung. Dia tidak tahu persis siapa ibu itu. Sepertinya ada banyak misteri di tubuhnya. Siapa yang merawat kakek di keluarga Xia selama periode ini? Terakhir kali saya memberi suntikan kepada kakek. Kakek tidak diracun. Racun ini baru saja diberikan. Selama periode ini, Jasmine merawat lelaki tua itu. Xander berdiri dan menatap Elena dengan kaget. Apakah kamu curiga bahwa Jasmine meracuni lelaki tua itu? Elena mencibir. Ini bukan kecurigaan, tapi kepastian. Kakek dibunuh oleh Yuna dan Jasmine. Bab 415, Mustahil. Xander dengan cepat menyangkal. Yuna dan Jasmine tidak akan meracuni orang tua itu. Anda mengatakan bahwa ibu dan putrinya yang mendorong lelaki tua itu menuruni tangga lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tidak percaya ini. Uxia berdiri di samping dan berkata, ibu dan putrinya ini sangat kejam. Mereka membunuh orang tua itu. Sekarang tidak ada buktinya. Mereka hanya perlu menyangkalnya. Elena menarik tinjunya. Jasmine harus melihat bahwa kakeknya bangun. Untuk mencegah terungkapnya kejadian sebelumnya, mereka memilih memotong rumput dan akar dan langsung meracuni kakeknya. Selama kakek sudah meninggal, mereka bisa duduk dan rileks. Xander menjadi buta lagi, dibutakan oleh lemak babi, dan sama sekali tidak percaya bahwa mereka adalah pembunuh. Saya tidak percaya pada hal-hal ini, kecuali Anda menunjukkan bukti. Jangan khawatir tentang hal-hal ini sekarang, orang tua itu sudah mati, mari kita lakukan pemakaman. Setelah mengatakan itu Xander berbalik dan pergi ke bagian pemrosesan pemakaman. Saat ini, suara jernih Elena datang dari belakang, berhenti. Xander berbalik, ada apa? Elena berdiri, dan dia menangis sampai matanya yang merah dan bengkak dipenuhi dengan sedikit cahaya dingin. Berita kematian kakek akan dirahasiakan untuk saat ini, dan tidak akan dipublikasikan. Apa? Xander membeku, orang tua itu sudah mati. Apa yang ingin kamu lakukan jika kamu tidak membiarkannya masuk ke dalam tanah demi keselamatan? Elena memandang Xander. Yuna dan Jasmine berpikir bahwa jika mereka meracuni kakek, mereka bisa duduk santai dan menyimpan rahasia selamanya. Jaringan hukum di dunia ini sangat sulit dipahami dan tidak bocor. Saya akan menarik mereka keluar dan membiarkan Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jenis ular berbisa apa yang ada di sekitarmu? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua itu sudah mati. Besok adalah hari ulang tahunmu, kan? Aku akan datang untuk merayakan ulang tahunmu. Selamat bersenang-senang, lalu beritahu mereka tentang ulang tahunmu. Katakan bahwa kakek sudah bangun. Xander menatap Elena dengan kaget. Kamu benar-benar konyol, kamu ingin aku bertindak denganmu, aku tidak akan melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, mata Elena dingin, dan dia dengan keras memarahinya, Xander. Xander belum pernah melihat Elena yang begitu sengit sebelumnya. Aura gadis itu penuh seperti seorang ratu yang mengendalikan penonton, dan dia hampir berlutut dengan goyangan kakinya. Xander, apa kau sudah melupakan warisan kakek? Anda harus mematuhi saya. Saya tidak berdiskusi dengan Anda, tetapi memberitahu Anda bahwa Anda harus menunjukkan kepada saya kemampuan akting level Oscar dalam adegan ini. Dahi Xander penuh dengan keringat dingin. Aku tahu, kamu tahu, bukankah kamu begitu galak? Aku adalah aktornya, aku berjanji untuk bermain bagus untukmu. Kembalilah, jangan biarkan mereka mengetahui kebenarannya. Aku akan tinggal di sini untuk menjaga kakek. Elena melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Xander kabur dengan putus asa. Uxia memandang sosok Xander yang kabur dari gurun pasir. Elena, aku tidak menyangka Xander bukan ayahmu. Apa rencanamu sekarang? Uxia, saat Yuna dan Jasmine selesai, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Saya selalu merasa ada sesuatu yang memanggil saya di ibu kota kekaisaran. Elena, Anda pergi ke ibu kota kekaisaran. Bagaimana dengan Tuan Lu? Dengan Anda, kamu sudah lama tidak menikah. Tidakkah kamu ingin tinggal di dua tempat itu? Berbicara tentang Holden, mata Elena dengan cepat tertutup kabut kristal, dia tidak lagi menginginkannya. Bab 416 Elena tidak ingin memberitahu Uxia tentang perceraian Palu. Untuk saat ini, mungkin dia tidak menyerah pada pernikahan ini dengan Palu. Dia masih tidak ingin bercerai. Uxia, mari kita bicara tentang masalah pergi ke ibu kota kekaisaran dalam 2 hari. Biarkan Yuna dan Jasmine menyelesaikannya dulu. Anda harus bersamaku untuk 1 hari ini.
saya akan memberi kakek berjaga malam ini, kami akan segera kembali. Usya memegang lengan ramping Elena, menatap sedih ke matanya yang merah menangis. Aku tidak lelah, aku akan tinggal bersamamu. Usya, kembali, aku akan membiarkan Tuan Lu ikut denganku nanti. Usya mengangkat alisnya. Benar, Tuan Lu pasti akan datang menemanimu malam ini. Lalu aku akan kembali dulu, hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Usya pergi, dan Elena kembali ke bangsal. Dia menggunakan air panas dan menyeka kakeknya dengan hati-hati dengan handuk. Tubuh kakek sudah menjadi dingin, tidak sedikit pun suhunya, tapi detik terakhir tangan kakek masih berada di atas kepalanya, dan dia menggosoknya dengan penuh kasih. Elena duduk di samping tempat tidur. Ketika tidak ada seorang pun di malam hari, dia dikelilingi oleh rasa kehilangan dan kesepian. Air mata jatuh lagi, dan dia tidak bisa menahan tangis di samping tempat tidur. Hatinya kosong, dengan kematian kerabat terakhir, keluarga Xia belum pulang. Dia awalnya memiliki rumahnya sendiri, Tuan Lu, tetapi Tuan Lu tidak menginginkannya lagi. Rasanya seperti kembali ke 11 tahun yang lalu ketika anak berusia 9 tahun itu terlempar ke pedesaan dan kehilangan segalanya. Elena mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor telepon Holden. Dia membaca nomor tersebut beberapa kali, tetapi akhirnya tidak memiliki keberanian untuk menelepon, meskipun dia ingin agar Tuan Lu berada di sisinya saat ini. Pikirannya penuh dengan gambaran berada di ruang kerja pagi ini. Dia menatapnya dengan dingin, membanting bantal ke arahnya, dan membuatnya keluar. Elena tidak berani meneleponnya lagi. Setelah mengalami meninggalnya kakeknya, ketika dia merasa sedih di dalam hatinya, dia tidak berani mengirim dirinya ke hadapannya untuk membuatnya tersengat. Malam tiba dengan cepat, dan seluruh rumah sakit sunyi, tanpa suara sama sekali. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang mantap di koridor, pintu bangsal didorong terbuka, tubuh tinggi dan lurus melompat ke dalam pandangan, dan Holden datang. Holden mengenakan mantel hitam, dan bahunya yang kaku ternoda oleh angin dan embun beku dari luar. Mungkin dia tidak bercukur selama 2 hari. Lingkaran SC asterisk M hijau muncul di dagunya yang kokoh. Seluruh orang itu tampak dalam, parah, dan dingin. Aura yang tidak boleh dimasuki siapapun. Holden masuk, dan Elena memegang erat tangan kakeknya. Berbaring di samping tempat tidur sambil menangis lelah, sudah tertidur. Berdiri tinggi dan tinggi di samping tempat tidur, dia menatap gadis yang sedang tidur itu. Wajah mungilnya masih berkaca-kaca, mata dan hidungnya merah, dan tubuh langsing itu jatuh diam-diam, bahkan menimpanya. Ada keindahan lembut dan rapuh yang tak bisa dijatuhkan di bawah kabut, sungguh menyedihkan. Holden mengambilnya kesakitan, dan dia perlahan mengulurkan tangannya untuk menyeka tetesan air mata di wajah kecilnya. Gadis dalam tidurnya merasakan ujung jarinya dan suhu tubuhnya yang familiar. Dia bergerak, dan dengan lembut mengusap ujung jarinya dengan wajah kecilnya, yang selembut kucing. Holden membungkuk dan memeluknya ke samping. Dia tidak menaruhnya di tempat tidur, tetapi duduk di kepala tempat tidur sendirian, memeluknya dan membiarkannya tidur di sana. Pes kurusnya jatuh di dahinya, perlahan meluncur ke bawah, saring matanya yang bengkak, sosok yang basah oleh air mata, hidungnya, pipinya, dan akhirnya menggosok pes merahnya. Elena, dia memanggil namanya dengan suara serak. Bab 417. Keesokan paginya, ketika Elena bangun, dia menemukan bahwa dia sudah di tempat tidur. Dia memikirkannya, tetapi dia tidak bisa mengingat bagaimana dia pergi tidur. Dia pikir akan sulit untuk tidur dan mengalami mimpi buruk tadi malam, tetapi dia tidur tanpa diduga tadi malam, dan matanya yang merah dan bengkak menghilang. Kakek, aku akan pergi ke rumah Xia sekarang, jangan khawatir, aku akan membiarkan mereka membayar apa yang mereka lakukan padamu. Elena naik taksi ke keluarga Xia. Hari ini adalah hari ulang tahun Xander, tetapi kesuraman seluruh keluarga Xia suram, dan tidak ada yang datang untuk merayakan ulang tahun tersebut. Yuna kembali dari rumah sakit dan masih duduk di kamarnya untuk dirawat. Dia melihat Elena secara emosional. Elena, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat keluar, kamu tidak diterima di sini. Yuna tidak ingin Elena melihat leluconnya. Elena bersandar di pintu dan melirik ke arah Yuna. Mungkinkah keluarga Xia telah berganti pemilik? Hari ini adalah hari ulang tahun ayahku. Saya di sini untuk merayakan ulang tahun ayah saya. Kenapa kamu, orang luar yang membuatku pergi, Yuna?
Kamu, saat Yuna marah, dia dihentikan oleh Jasmine. Hari ini adalah ulang tahun ayah. Kita semua adalah keluarga, jadi jangan bertengkar lagi. Elena, kamu tinggal dan makan malam sebelum kamu pergi. Elena menatap Jasmine. Jasmine memulihkan teh hijaunya yang lembut dan lembut seperti biasanya. Setelah banyak hal, dia masih bisa menelan seperti ini. Elena mencium bau yang tidak normal. Jasmine ini pasti merencanakan sesuatu lagi. Dia harus menggunakan chip tawar-menawar terakhirnya untuk mencobanya. Oke, kalau begitu aku akan tinggal untuk makan malam. Elena berbalik dan pergi. Di dalam kamar, Yuna menggendong Jasmine. Jasmine, apa yang kamu lakukan dengan Elena? Ada cahaya yang menghitung di mata Jasmine, tapi dia menjawab dengan tegas. Bu, aku punya rencana sendiri di hatiku, jadi jangan khawatir tentang itu. Elena berdiri di dekat jendela setinggi langit-langit dan menyesap teh. Pada saat ini, dia merasa ada seseorang yang mendekat dengan tenang di belakangnya. Dia melihat ke jendela kaca di depannya dan hanya melihat seorang pengawal hitam mendekat dengan nafas berbahaya. Elena tidak bergerak, tapi dia menggambar busur elpes merahnya yang dangkal dan acuh tak acuh. Pada saat ini, pengawal hitam di belakangnya mengangkat tangannya dan menebas tepat di belakang lehernya. Ketika rasa sakit tiba-tiba datang, Elena memejamkan mata dan pusing. Pengawal kulit hitam itu mengulurkan tangannya untuk menangkap Elena, ketika Jasmine datang dan memerintahkan, kirim dia ke kamar di lantai atas. Ini misi. Pengawal kulit hitam mengirim Elena ke tempat tidur besar di kamar lantai atas. Jasmine mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar dan mengirimkannya ke dua orang. Setelah melakukan semua ini, Jasmine duduk di sofa di ruang tamu, menunggu seseorang. Setengah jam kemudian, pintu villa dibuka, dan sosok tampan dan panjang melompat ke garis pandang. Brian datang. Jasmine meringkuk elpes. Akademisi Lu, selamat datang. Mereka semua mengatakan bahwa Anda adalah akademisi muda paling elegan di bidang medis saat ini. Tidak ada siapa-siapa, berapa banyak wanita yang mengagumi Anda, tetapi Anda bahkan tidak perlu melihatnya. Pergi ke Elena dan menjadi pendeta rocknya. Selama dia terlibat urusannya, kamu akan datang secepatnya. Mata hitam dingin Brian menatap Jasmine dengan samar. Di mana Elena? Kamar di lantai atas. Brian mengangkat kakinya untuk naik ke atas. Akademisi Lu, Jasmine memanggilnya dari belakang. Hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Elena telah dibaringkan di tempat tidurmu. Bab 418. Brian berhenti dan berdiri di tangga dengan sikap merendahkan di Jasmine. Apa katamu? Jasmine tersenyum dan berkata, Akademisi Lu, apakah kamu tidak menyukai Elena? Tidakkah Anda ingin Elena dan Holden bercerai? Kami memiliki tujuan yang sama. Kami bisa bekerja sama. Jangan berpura-pura tegak. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Faktanya, kami adalah jenis orang yang sama. Ini kali kedua Jasmine mengajukan kerjasama. Tidak ada perubahan pada wajah tampan Brian, dan dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik ke arah Jasmine dengan ringan, lalu naik ke atas. Brian membuka pintu kamar dan masuk. Elena sekarang berbaring di tempat tidur besar yang lembut. Rambut hitamnya yang murni terurai di spray seputih salju. Wajahnya yang tertidur lembut dan tidak berbahaya. Melihat dia aman, ekspresi Brian rileks. Dia melangkah maju dan menekan satu lutut di tempat tidur. Diam-diam memperhatikan wajahnya yang ditampar. Karena dia mengenakan kerudung, dia tidak bisa melihat wajahnya yang menakjubkan. Tetapi ketika dia melihat kerudungnya lepas hari itu, dia dengan jelas mengingat setiap detail kecil dari garis dan fitur seperti ukiran Jasper. Brian perlahan mengangkat tangannya, menyentuh wajah mungilnya dengan jari-jarinya, dan merasakan tangan yang licin itu. Kulitnya pecah karena pukulan itu, seperti bayi yang baru lahir. Pada saat ini, gadis di bawahnya mengguncang tubuh langsingnya dan membuka matanya. Elena bangun, ketika pengawal hitam menyerangnya. Dia menahan nafas dan diam-diam menghindari organ vitalnya. Tapi sekarang lehernya sakit, dan mata air cerahnya juga ternoda dengan sedikit rasa malu. Elena, apakah kamu sudah bangun? Elena mengangkat matanya untuk melihat ke arah Brian, tanpa menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Kamu di sini, Jasmine menyuruhmu datang. Kamu sepertinya tahu aku akan datang. Elena duduk dan mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh lehernya yang sakit. Saya hanya ingin melihat apa tawar-menawar terakhir Jasmine, dan saya juga ingin melihat seperti apa akademisi Lu dan Jasmine, hubungan apa yang Anda miliki. Brian menatapnya,
kamu sudah lama mencurigaiku. Elena mengangguk. Saya hanya berpikir itu kebetulan. Setiap kali aku bersamamu, Jasmine akan berada di sana tepat waktu, dan kemudian Tuan Lu akan datang. Sudah pasti bahwa Anda dan Jasmine melakukan kontak pribadi, tapi saya tidak tahu apakah Anda telah bekerja sama. Mata hitam dingin Brian meluap dengan senyuman kecil. Faktanya, dia tidak punya kejutan. Dia tahu dia akan bangun, dan gadis dalam ingatannya tidak akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu untuk dipukuli. Sekarang, menurutmu kita tidak punya kerja sama? Murid cerah Elena jatuh di wajah tampannya. Akademisi Lu, aku percaya kamu dan Jasmine bukan tipe orang yang sama. Setelah berbicara, Elena mengangkat kakinya dan pergi. Elena, Brian tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangan serta menggenggam pergelangan tangan rampingnya. Jasmine benar, hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Anda sudah meletakkannya di tempat tidur saya, beberapa kata akan terasa manis bagiku. Yang saya inginkan bukanlah kepercayaan Anda, tapi Anda. Elena membeku dan kembali menatapnya. Akademisi Lu, saya adik ipar Anda. Oh, kata Brian sambil tertawa rendah, jenis saudara ipar. Murid Elena sedikit menyusut. Dia dan Holden belum menyelesaikan kamar mereka, dan masalah ini belum diberitahukan kepada siapapun. Bagaimana dia tahu? Bab 419, Elena, aku masih mengatakan perceraian itu. Datanglah ke kota kekaisaran bersamaku. Aku menyukaimu. 2 tahun lalu di jalanan kota kekaisaran, aku melihatmu pada pandangan pertama. Orang yang ingin kutemukan. Sepertinya aku punya telah mencarimu selama bertahun-tahun. Elena menggantungkan tubuh langsingnya, lalu menatap Brian. Aku masih bilang jangan buang waktu untukku. Aku tidak layak. Aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran tapi tidak bersamamu. Saya pergi sendiri. Saya tidak asing dengan kota kekaisaran dan tidak membutuhkan perlindungan Anda. Brian memandangi gadis di depannya, alisnya yang jernih masih diwarnai dengan es dan salju seperti kejernihan dan kecerdasan, kalem dan kalem, selalu mempesona seperti bintang, membuat orang berdebar-debar. Dia berkata bahwa dia akan pergi ke kota kekaisaran sendirian dan tidak membutuhkan perlindungannya. Jika Holden ada di depanmu, bukankah kamu membutuhkan perlindungannya? Brian tiba-tiba bertanya. Berbicara tentang nama Holden, hati Elena sangat sakit, butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar kemandirian dan keberanian, tetapi sejak bertemu dengannya, dia selalu ingin bergantung padanya dan hidup di sayapnya. Jika itu Tuan Lu, aku ingin dia pergi ke kota kekaisaran bersamaku. Brian meringkuk jari-jarinya, dia memberikan jawaban dengan terus terang. Dia tidak membutuhkan perlindungan, dia hanya membutuhkan perlindungan dari orang itu. Akademisi Lu, saya selalu menganggap Anda sebagai teman saya, kembali dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Kalau tidak, kita bahkan tidak perlu berteman. Tuan Lu dan saya tidak bisa dianggap remeh, karena, kecuali langkah terakhir, kami telah melakukan segalanya, kami saling menyenangkan. Tubuh Brian yang tampan dan panjang langsung membeku, dan dia tahu betapa tegas dan kejamnya gadis di hadapannya itu. Orang yang tidak dia sukai tidak akan pernah diberi kesempatan. Pada saat ini, Elena menarik kembali pergelangan tangannya yang cerah dengan paksa, berbalik, dan pergi. Seharusnya sudah terlambat bagimu untuk keluar sekarang. Holden ada di sini. Apa? Elena berhenti. Dan dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Ternyata cip tawar-menawar terakhir Jasmine adalah Holden. Brian melihat sosoknya. Holden, tidak ada yang bisa memaksanya. Jika dia tidak memberi kesempatan, Jasmine tidak akan bisa naik ke tempat tidurnya. Tetapi jika dia memberi kesempatan, dengarkan mengatakan bahwa Jasmine baik kepada Holden. Saya tidak tahu apakah Holden juga memiliki tempat di hati Jasmine. Sebelum Elena selesai mendengarkan, dia membuka pintu dan lari keluar. Begitu dia berlari keluar, dia bertemu Xander. Karena warisan Pastor Xia, Xander kini takut bertemu Elena. Dia mencibir, "Si, Elena, kamu di sini." Elena menatap Xander dengan mata merah. Di mana Jasmine? Jasmine sepertinya telah memasuki ruangan. Pada saat ini, pelayan di sampingnya mengangguk dan berkata, "Ya, wanita tertua saya telah memasuki kamar. Tuan Lu datang belum lama ini. Mereka telah memasuki ruangan bersama. Sudah cukup lama dan mereka belum keluar." Holden ada di sini, tanpa sepengetahuan Xander, dia baru saja kembali. Elena dengan cepat mendorongnya dan langsung pergi ke kamar Jasmine, di mana pintunya sekarang ditutup.
Papa, Elena mengangkat tangannya dan menepuk pintu dengan keras. Pintunya tidak terbuka. Dia mengangkat kakinya dan menendang pintu. Jasmine, keluarlah untukku. Tuan Lu, apakah Anda di dalam? Cepat buka pintunya. Xander tercengang. Aura Elena adalah pertarungan. Dia hanya melihat Yuna menangkap kesetiaan itu. Aura Elena juga seperti menangkap kesetiaan, dan aura kuat ini tidak kalah dengan Yuna. Xander bisa melihatnya. Wanita sangat mengerikan. Bab 420 di dalam ruangan. Holden menerima pesan teks dari Jasmine dan bergegas. Jasmine membawanya ke kamar. Mata sipit Holden yang seperti elang melirik dengan cepat. Di mana Elena? Aku tidak menyakiti Elena. Elena ada di kamar sebelah. Holden menatapnya dengan dingin, dan suku kata muncul di elpes tipisnya. Kamu sebaiknya tidak menyentuh rambutnya, atau aku mengubur seluruh keluarga Xia. Holden melangkah keluar dengan kaki panjangnya dan melangkah dengan tajam. Celana panjang yang dirancang seperti pisau mengikuti langkahnya menjadi busur yang kuat dan mempesona. Ada kecemburuan di mata Jasmine, dan Elena mengubah dua dewa laki-laki Holden dan Brian dengan begitu mempesona. Bapak, Lu, jangan pergi. Jasmine bergegas dan memeluk pinggang halus Holden dari belakang. Holden berhenti. Lepaskan tanganmu, Bapak. Lu, kenapa kamu begitu kejam padaku? Jelas aku bertemu denganmu lebih dulu. Lihat lebih dekat. Aku tidak lebih buruk dari Elena. Mengatakan bahwa Jasmine melepaskannya dan berjalan di depannya, dia mengangkat tangannya dan melepas mantelnya, memperlihatkan rok suspender di dalamnya, yang juga berwarna sampahnya. Elena, yang berada di bawah cahaya redup malam itu, dengan cepat muncul dari pikiran Holden. Dia baru saja mandi, dan bahkan ruangan itu memancarkan aroma tubuhnya. Rok bretel berwarna sampahnya menutupi lekuk tubuhnya yang lembut dan lembut. Sepasang mata bening berwarna hitam dan berair, dan ada ombak yang berkilauan. Sekarang Jasmine mengenakan gaun tidur sampahnya yang sama, dan dia bertabrakan dengan Elena malam itu. Jasmine telah meniru Elena sejak dia masih kecil. Apakah dia memakai atau berbicara, jadi tidak aneh untuk memukul bajunya, dan dia sangat percaya diri. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang baik, dan dia akan terlihat baik malam ini. Holden terpikat. Holden adalah alat tawar terakhirnya. Dia ingin membongkar nasi untuk membuat nasi matang dan menjadi Nyonya Lu. Sekarang adalah kesempatannya untuk masuk. Dia tidak akan pernah melewatkannya. Meski sudah mempersiapkan dengan matang, di depan Holden, wajah cantik Jasmine masih menunjukkan rona malu dan gugup. Lu, aku sama sekali tidak kalah dengan Elena, dan aku akan lebih menyenangkan darinya. Biarkan aku menjadi wanitamu. Holden tidak menghindar. Mata sipit yang dalam itu perlahan menyipit. Dia melihat ke arah Jasmine dari atas ke bawah, lalu menggambar elpes kurusnya menjadi busur yang lucu. Sudahkah kamu mandi? Jasmine belum pernah dilihat seperti ini oleh Holden. Pria Holden ini memiliki wajah tampan yang membuat marah semua makhluk hidup. Dia yang terbaik di antara pria. Dia memiliki berkat kekayaan dan status kekuasaan. Temperamen maskulin yang dewasa dan mahal itu mudah. Itu membuat orang merasa malu. Bahkan wanita yang sempurna pun tampak tidak percaya diri di hadapannya. Takut dia memiliki beberapa kekurangan yang tidak bisa menandinginya. Dia dulu bahkan tidak terlalu sering melihatnya, tapi sekarang dia menatapnya dengan mata sembrono dan bertanya, "Apakah kamu sudah mandi?" Jasmine sangat gembira. Dia mengangguk dengan penuh semangat. "Ya, sudah dicuci." "Sepertinya kamu sudah siap, karena kamu terlalu pendek. Apakah kamu ingin aku memanggil beberapa pria untuk memuaskanmu?" Begitu suara rendah Holden jatuh, Jasmine menjadi kaku. Apa? Pada saat ini, Holden berjalan 2 langkah, suaranya yang merendahkan mengungkapkan seringai kejam. "Di mana wajahmu dibandingkan dengan Elena? Wajahmu tidak sebagus miliknya, kulitmu tidak sebagus miliknya, dan tubuhmu tidak sebagus miliknya. Wangi tubuhnya bisa membuatku terpesona, dan kamu memakai parfum buatan yang murahan. Dibandingkan dengan dia, kualitasmu buruk dari ujung kepala sampai ujung kaki."